Selamat sore, saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan pada saat ini. Saat ini saya akan mengajak kita untuk memperhatikan atau merenungkan satu tema, yaitu dosa dalam ibadah. Dosa dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam Amos pasal yang ke-5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Amos pasal yang ke-5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita ini, dikatakan bahwa Tuhan membenci dan menghina perayaan, atau dalam konteks sekarang Bapak Ibu, menghina ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan menghina dan membenci ibadah yang dilakukan oleh umat Allah pada waktu itu? Padahal kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ibadah mereka ibadah yang baik. Mereka rajin beribadah. Bukan hanya itu, mereka juga memberikan persembahan atau korban sajian sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Dikatakan juga memberikan ternak yang tambun. Bukankah ini sesuai dengan hukum Tuhan? Mereka juga menaikkan puji-pujian dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Tetapi justru Tuhan katakan, aku benci dan aku menghina ibadahmu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa kemudian Tuhan mengatakan bahwa ia membenci ibadah dan persembahan yang mereka berikan, puji-pujian yang mereka naikkan kepada dia di dalam ibadah? Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-24, ini persoalannya. Mengapa Tuhan benci dan menghina ibadah yang mereka lakukan? Karena umat Allah pada waktu itu memisahkan antara ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dalam konteks sekarang Bapak Ibu, memisahkan antara ibadah hari Minggu dengan kehidupan keseharian 6 hari di luar gereja. Inilah sebabnya Tuhan menjadi marah dan benci dengan ibadah yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat 24 itu dikatakan begini. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Kalau kita melihat konteksnya ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang beribadah, tetapi dalam keseharian mereka, mereka merampas hak orang miskin. Mereka juga memeras orang-orang yang lemah. Mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan sosial. Ini yang dilakukan oleh umat Allah pada waktu itu. Di sisi lain mereka rajin beribadah, memberikan korban persembahan yang sesuai dengan standarnya Allah, memuji Tuhan, persiapan pelayanan dengan baik. Tetapi 6 hari di luar sana, di luar gereja, tidak sesuai dengan ibadah yang dilakukan. Inilah yang membuat Tuhan benci kepada mereka. Membuat Tuhan menghina ibadah yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, harusnya ibadah yang kita lakukan itu di gereja. Harusnya itu Bapak Ibu mau mempengaruhi keseharian kita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Baik pada waktu kita bersama dengan anak-anak kita atau di dalam rumah tangga kita. Baik itu di tempat pekerjaan kita, baik itu di sekolah kita. Harusnya ibadah yang kita lakukan itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi evaluasi bagi saya dan saudara pada saat ini. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini, kita rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di gereja. Tapi bagaimana dengan 6 hari ketika kita ada di luar gereja? Apakah kita menghidupi ibadah yang kita lakukan di gereja itu dengan sungguh-sungguh? Apakah kehidupan keseharian kita itu memuliakan nama Tuhan? Kalau
6 hari ketika kita ada di luar gereja, kita tidak menghidupi sesuai dengan apa yang kita lakukan di gereja, di dalam ibadah kita, maka hal yang sama Tuhan akan katakan, aku benci dengan ibadahmu, aku benci dengan pelayananmu, karena kita tidak menghidupinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita pada saat ini, marilah kita mensinkronkan antara ibadah di hari Minggu dan juga dengan kehidupan keseharian kita di luar gereja. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.